Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang. Semoga kalian senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran daring online pada tahun ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Oke, anak-anak kelas 9, kalian pasti pernah kan gosok-gosokin penggaris plastik ke rambut kalian yang kering? Terus penggarisnya jadi bisa menarik sobekan-sobekan kertas kayak gini. Mungkin kalian dulu ini mikirnya semacam magic atau sihir. Wow. Atau penggarisnya ada lemnya. Atau mungkin juga kayak tertarik magnet gitu. Tapi itu semuanya nggak benar. Karena ini bukan sulap atau sihir. Sobekan kertas bisa ditarik penggaris karena ada listrik statis yang dihasilkan dari tubuh kita. Apa? Listrik dari tubuh kita. Jadi, apakah kita ini manusia listrik atau apa? Nah, kalian mesti penasaran kan? Oke, yuk mari kita bahas sama-sama sekarang. Pada dasarnya, semua benda termasuk penggaris ini, kertas, atau tubuh kita, itu mengandung yang namanya muatan listrik. Karena semua benda itu tersusun atas partikel-partikel kecil yang kita kenal sebagai atom. Jadi, atom itu adalah partikel-partikel kecil yang menyusun suatu benda. Anak-anak sekalian, untuk memahami secara mudah tentang atom pada suatu benda, maka saya akan menggambarkan atom sebagai model atom seperti gambar di layar ini. Perlu kalian ketahui bahwa setiap atom tersusun atas inti atom, ini yang berada di tengah. Nah, inti atom sendiri itu berisi proton yang bermuatan positif, lalu neutron tidak bermuatan alias kosong. Kemudian atom itu dikelilingi oleh elektron yang berada di kulitnya atom. Nah, elektron ini sendiri bermuatan negatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa muatan listrik itu ada dua. Satu, proton yang bermuatan listrik positif, kemudian elektron yang bermuatan listrik negatif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan listrik atau kosong atau netral. Gimana? Sudah paham kan? Oke anak-anak, saya lanjutkan lagi. Karena proton dan neutron itu terikat dengan gaya yang sangat kuat, yang kita kenal sebagai gaya inti atom, maka keduanya, antara proton dan neutron, tidak bisa keluar dari atom. Nah, kalau elektron, ada gaya tarik-menarik dengan proton. Ini kan berlawanan jenis, sehingga tarik-menarik. Tapi kalau jaraknya sangat jauh, maka gaya tariknya juga lemah. Ini sama kayak magnet. Anak-anakku sekalian, makin jauh jaraknya antara elektron dengan proton, maka makin lemah gaya tarik-menariknya atau makin hilang. Bahkan, ini memungkinkan elektron untuk bergerak mengelilingi inti atom, atau bahkan juga elektron itu bisa lepas dari atomnya. Karena pada dasarnya elektron itu butuh pasangan supaya stabil. Pasti samalah dengan kalian. Kalau juga kan, kalau jomblo terus. Makanya pada beberapa elektron
itu melepaskan diri dari atomnya demi mencari pasangan di atom-atom yang lain. Elektron yang mudah lepas itu disebut juga dengan elektron bebas. Nah, mana yang disebut dengan elektron bebas? Kita simak sama-sama pada gambar ini. Ini ada dua atom, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Mana yang disebut dengan elektron bebas? Elektron bebas itu adalah elektron yang mudah lepas atau yang mudah pindah. Nah, ini adalah elektron yang berpindah atau lepas dari atom yang sebelah kiri ke atom yang sebelah kanan. Mengapa dia berpindah? Coba kita lihat di sini. Pada atom yang sebelah kiri, elektron yang ini punya pasangan ini, proton. Sementara ini juga elektron punya pasangan proton ini. Nah, sementara elektron yang ini, dia jaraknya sangat jauh dengan proton yang ini. Gaya tariknya lemah, sehingga memungkinkan dia berpindah ke atom-atom yang lain atau mencari pasangan di atom-atom yang lain yang lebih dekat. Nah, terutama atom yang di sebelah kanan ini, kebetulan kekurangan satu elektron. Mestinya di kulit yang terluar ini ada 8 elektron. Nah, ini kan ada 7. Makanya dia menarik elektron dari atom yang sebelah kiri, atau yang di sebelah kiri ini elektronnya berpindah atau lepas ke atom yang sebelah kanan. Nah, ketika elektron itu lepas dan berpindah, maka muncullah yang namanya listrik. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa listrik itu terjadi karena ada elektron bebas yang berpindah atau mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa dari tempat yang kekurangan elektron atau yang kelebihan elektron. Gimana? Sudah mulai paham kan? Bagus. Contoh elektron bebas adalah petir. Kamu tahu kan? Petir itu listrik yang bisa menyetrum dan sangat berbahaya. Anak-anak sekalian, pasti kalian penasaran kan kenapa petir itu kok muncul? Petir itu muncul karena awan-awan di langit saling bergesekan. Akibat saling bergesekan, maka pada awan itu akan terjadi kelebihan elektron yang mengumpul di bawah awan. Sehingga elektronnya akan pindah ke bumi karena bumi jumlah elektronnya lebih sedikit. Elektron pindah ke bumi karena dia mencari pasangan proton yang ada di bumi. Dan kamu tahu kan sifatnya petir yang gak sabaran, maunya sih cepat-cepat ingin memindahkan elektron ke tempat yang lain. Makanya benda-benda yang lebih tinggi di bumi akan langsung disambar petir. Nah, itu dia. Kenapa saat hujan dan banyak petir, kalian jangan bermain dan berdiri di tempat yang terbuka. Misalnya di sawah atau di lapangan bola. Karena posisi kalian lebih menjulang tinggi sendiri. Bisa-bisa kalian nanti langsung disambar petir. Anak-anak sekalian, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari fenomena penggaris yang bisa menarik kertas, atom, muatan-muatan listrik, elektron bebas, sampai ke fenomena petir, itu semuanya ada kaitannya dengan yang namanya listrik statis. Jadi, listrik statis itu apa? Listrik statis adalah listrik yang muncul hanya sementara, yang disebabkan adanya perpindahan elektron bebas. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya harapkan kalian tidak bosan-bosan untuk belajar dengan melihat tayangan YouTube ini kembali, serta memadukannya dengan buku IPA kalian pada materi listrik statis. Sampai ketemu pada materi pembelajaran selanjutnya dengan fenomena-fenomena listrik statis yang lain yang lebih
mengasihkan dan menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.